Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zulkarnain dengan NPM 20010110004. Saya mahasiswa dari semester 6 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling, yakni tentang resum materi bimbingan konseling dari kelompok 1 sampai pada kelompok 10. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi BK. Pengertian bimbingan konseling, bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance, yaitu salah satu badan program dari pendidikan. Program ini ditunjukkan untuk membentuk dan mengoptimalkan perkembangan siswa, sedangkan bimbingan adalah proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli. Adapun konseling adalah proses memberi bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara konseling oleh seorang konselor kepada individu ataupun kelompok. Bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Lalu yang selanjutnya yakni tujuan dan fungsi BK. Tujuan BK adalah membentuk peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial masyarakat, dan lain-lain. Secara khusus, bimbingan ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan perkembangan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan fungsi BK yakni terdapat beberapa fungsi, yakni fungsi pencegahan atau preventif, fungsi pemahaman, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan, pengentasan, dan juga fungsi penyaluran. Yang kedua, landasan bimbingan dan konseling. Landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak, atau pondasi berdirinya suatu hal. Bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis. Sedangkan konseling adalah jenis pelayanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Jadi, landasan BK pada hakikatnya merupakan faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh seorang konselor. Berikut beberapa landasan-landasan BK, yakni landasan religius, landasan filosofis, landasan historis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, landasan pedagogis. Selanjutnya yang ketiga, prinsip umum dan khusus BK. Prinsip BK mengembangkan atau menggambarkan pokok-pokok pemikiran yang dijadikan pedoman pelaksanaan program atau aturan main yang diikuti oleh pelaksanaan program BK. Prinsip-prinsip BK adalah perpaduan hasil teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu layanan. Prinsip BK secara umum dan khusus pun terbagi macam-macam. Prinsip secara umum yakni dasar BK tidak terlepas dari dasar pendidikan dasar negara dan Pancasila. Perlu dikenal dan dipahami karakteristik individu dan yang dibimbing. Bimbingan diarahkan pada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, program BK harus dipimpin oleh petugas yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Prinsip khusus BK yakni yang pertama, program bimbingan harus berpusat pada siswa. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu. Pembimbing harus menghormati dan menjaga kerahasiaannya. Pembimbing hendaknya menggunakan berbagai jenis metode dan teknik. Lalu macam-macam prinsip BK, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan permasalahan individu, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Yang keempat, asas-asas BK. Asas berarti dasar, yakni suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas-asas BK merupakan ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan BK. Layanan BK terhadap siswa berjalan dengan baik dengan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, yaitu dengan adanya asas-asas BK. Dalam BK, jika tidak dilaksanakan dengan kelancaran, proses layanan dan hasil yang didapatkan dari layanan BK tersebut pun tidak akan efektif. Asas-asas BK yakni asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan juga asas tutwuri handayani. Yang kelima, jenis-jenis layanan BK. Bimbingan konseling merupakan suatu pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus kepada individu atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Konseling adalah sebagai proses bantuan yang dilakukan oleh seorang yang profesional dalam bidangnya atau yang sering disebut dengan konselor. Jadi, BK merupakan proses dalam membantu seorang dalam memecahkan masalah,
melalui komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat tercapainya jalan keluar yang seharusnya dilakukan. Jenis-jenis layanan BK terdapat beberapa jenis dalam layanan BK. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan konseling atau bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konsultasi, yang kedelapan layanan mediasi, yang kesembilan layanan advokasi. Yang keenam, kegiatan pendukung BK. Kegiatan pendukung BK usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitarnya. Hal ini dimaksud agar para pembimbing lebih mudah dalam memahami potensi dan kekuatan serta masalah dari klien. Macam-macam kegiatan pendukung dalam BK, yakni aplikasi yakni yang pertama, aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi khusus, dan juga alih tangan. Yang ketujuh, miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam BK. Miskonsepsi adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep. Salah satu penyebab miskonsepsi adalah anak cenderung memahami kejadian bagian per bagian dan cenderung tidak mengaitkan kegiatan dengan bagian lainnya. Lalu, miskonsepsi yang sering terjadi dalam BK pun terdapat beberapa macam. Yang pertama, guru BK sering dianggap sebagai polisi sekolah. Kedua, BK sering dianggap sebagai media pemberi nasihat. Yang ketiga, BK sering dianggap hanya mengatasi kasus siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru BK harus lebih aktif dalam mengatasi masalah siswa. Yang kelima, profesi sebagai seorang BK juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Lalu, bagaimana cara mengatasi miskonsepsi dalam BK? Yang pertama, menekankan bahwa setiap masalah atau menekankan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelayanan BK. Yang kedua, guru BK bertindak sebagai pemberi informasi, petunjuk jalan, dan pembina ke arah perilaku yang positif. Yang ketiga, guru BK bertindak dan berperan sebagai sahabat kepercayaan siswa. Yang keempat, guru BK harus aktif. Yang kelima, mendasarkan memecahkan masalah sesuai dengan pribadi, jenis masalah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedelapan, masalah-masalah dalam BK. Masalah adalah kendala yang dihadapi seorang, namun masalah yang dimaksud adalah sulit yang menerima materi yang didapat dalam proses belajar. Adapun jenis-jenis masalah belajar, yakni disleksia atau kesulitan belajar membaca, gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis, diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Lalu, apa sajakah usaha yang dapat dilakukan? Adapun usaha mengatasi kesulitan belajar, yakni yang pertama dengan identifikasi, yang kedua diagnosis, yang ketiga prognasi, dan yang keempat tes diagnostik. Yang kesembilan, masalah umum dan penanggulangannya. Masalah didasari oleh adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Namun, tidak semua masalah perlu ditangani dengan pendekatan konseling. Suatu masalah dapat ditangani dengan konseling bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Jenis-jenis masalah dan penanggulangannya yakni ada masalah emosi, masalah penyesuaian diri, masalah perilaku sosial, masalah perilaku seksual, masalah moral, dan masalah keluarga. Yang ke-10, peran guru BK dalam menghadapi masalah belajar siswa. Guru BK di sekolah bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk kepentingan siswa. Guru pembimbing di sekolah harus mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, ada faktor internal. Siswa meliputi hal-hal yang muncul dari dalam diri siswa, yakni meliputi gangguan atau kurang kemampuan psikofisik siswa, seperti jasmania, motivasi dan dorongan untuk belajar, dan kurangnya kemampuan dasar. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu meliputi hal-hal atau keadaan yang datang dari luar siswa, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan. Faktor yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi dan pemaparan tentang resume makalah bimbingan konseling. Banyak salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.